sama hadir dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas penjaminan kredit daerah menjadi Perseroda. Yang kedua adalah Raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 1 2014 tentang RDTR dan peraturan zonasi. Lalu sekalian, para saudara ketua, wakil ketua dan anggota yang saya hormati, kami seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, saran, catatan penting yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap materi Raperda yang kami sampaikan 2 hari yang lalu. Mengingat banyaknya pertanyaan, saran, komentar yang sebagian bersifat teknis, sebagian nantinya akan dapat dibahas bersama-sama dalam Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Namun pada kesempatan pertama ini, izinkan kami memberikan jawaban atas komentar, saran, pertanyaan, dan tanggapan dari fraksi-fraksi yang akan kami bacakan sebagian. Lengkapnya ada dalam bentuk tertulis, sebagian akan kami bacakan, sebagian lain kami akan sampaikan secara tertulis demi efisiensi di dalam penyelenggaraan paripurna ini. Sebagai pembuka pada bagian ini, izinkan eksekutif memberikan penjelasan terkait peningkatan modal dasar yang diajukan oleh PT Jamkrida dari 400 miliar menjadi 1,6 triliun. Modal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan penjaminan kredit bagi koperasi dan UMKM yang visible tapi tidak bankable. Apabila selama ini PT Jamkrida bermitra dengan Bank DKI dan lembaga keuangan lainnya, maka ke depannya Jamkrida akan bisa bermitra dengan perbankan nasional maupun lembaga keuangan nasional lainnya yang memiliki cakupan kredit lebih besar lagi di Jakarta. Dengan begitu, maka UMKM di Provinsi Jakarta akan mendapatkan manfaat permodalan untuk meningkatkan usaha dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja, dapat meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan proyek pengembangan usaha PT Jamkrida sudah tertuang di dalam rancangan jangka panjang perusahaan. Perubahan bentuk hukum PT Jamkrida tersebut menegaskan bahwa Jamkrida Jakarta merupakan perusahaan milik daerah dengan sesuai dengan amanat PP nomor 54 tahun 2017. Terhadap perjanjian kerjasama yang telah dilakukan tetap memakai identitas yang lama sampai disahkan perubahan bentuk hukum Jamkrida menjadi perseroan daerah. Kemudian akan dilakukan penyesuaian dengan identitas yang baru. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh fraksi PKS atas kinerja PT Jamkrida Jakarta dan untuk perubahan modal dasar. Kami sependapat bahwa anggaran dasar perusahaan harus dilakukan perubahan dengan menambah nilai modal dasar perusahaan. Unit usaha syariah PT Jamkrida Jakarta telah mendapatkan izin operasional per September 2019 dan atas dasar tersebut kami mencari mitra syariah lainnya selain PT Bank DKI untuk bisa mendukung pembiayaan UMKM. Kami juga berupaya untuk memberikan penguatan UMKM melalui mitra kerja baru yaitu dengan permodal nasional madani. Kedepannya kami berupaya memberikan penguatan kepada UMKM dan penyerapan tenaga kerja melalui penjaminan Bank Syariah Nasional maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Rapat Dewan yang saya hormati, menanggapi pertanyaan beberapa dari fraksi PKB PPP, fraksi PDIP, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN terkait permintaan Jamkrida atas PMD hingga 1,6 triliun harus dikaji dengan cermat dan komprehensif. Ya, kami sependapat bahwa benar ini menyangkut uang rakyat dan kami insya Allah bisa menjelaskan bahwa dasar nilai PMD menjadi 1,6 triliun karena saat ini jumlah modal di store sudah senilai 400 miliar. Hal tersebut juga sudah disampaikan dalam RJPP dalam rencana peningkatan produktivitas dan ekspansi 5 tahun ke depan, sehingga tujuan
Tujuannya PT Jamkrida Jakarta memiliki kelonggaran gearing rasio yang baik dan ideal. Adapun alokasinya adalah modal dasar maupun modal store hanya untuk menjaga kestabilan dan keidealan gearing rasio tersebut. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Golkar mengenai kegiatan penjaminan KPR DP 0 rupiah, dalam hal ini PT Jamkrida Jakarta sebagai perusahaan penjamin milik Pemprov DKI Jakarta selalu mendukung program Pemprov DKI yang mana hal penjaminan bergantung pada penjualan unit dari bank penyalur yaitu Bank DKI dan lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami juga menyampaikan terima kasih atas saran dan koreksi dari fraksi PDIP terkait pencantuman dasar hukum pada konsideran dan perbaikan pada pasal Raperda. Hal tersebut akan segera diperbaiki sesuai saran dan koreksi. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya terkait jumlah koperasi dan UMKM yang terdapat di Jakarta. Jumlah koperasi adalah 18 koperasi dengan 4.481 terjamin dengan nilai penjaminan sebesar 100.452.533.337 rupiah. Dan untuk UMKM sebanyak 443 mitra dengan penjaminan sebesar 9.268 miliar. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Demokrat mengenai pengaturan organ pendukung komisaris dalam Raperda, Komite Audit dan komite lainnya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020. Pada pergub tersebut terdapat aturan teknis terkait pembentukan, syarat dan pelaksanaan berjalannya komite audit dan komite lainnya di BUMD. Selama dalam pelaksanaannya komite audit dan komite lainnya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dirasa tidak perlu untuk mencantumkan secara khusus dalam Raperda. Namun hal itu dapat kami pertimbangkan kembali. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota yang saya hormati, pada bagian selanjutnya izinkan kami menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dari fraksi-fraksi terkait dengan Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014. Sebagai pembuka pada bagian ini setelah kami menanggapi pertanyaan dari fraksi PDIP terkait penjelasan ringkas atau garis besar rencana detail tata ruang wilayah perencanaan DKI Jakarta, izinkan kami memberikan gambaran singkat muatan Pergub Nomor 31 Tahun 2022. Secara garis besar, muatan RDTR tersebut memuat tujuan penataan wilayah perencanaan DKI Jakarta, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana pemanfaatan ruang yang memuat indikasi program, peraturan dan peraturan zonasi yang terdiri dari aturan dasar dan aturan teknis pengaturan zonasi. Muatan tersebut sebagai acuan pemanfaatan ruang, baik pelaksanaan program pembangunan maupun sebagai dasar pelayanan perizinan untuk periode 5 tahunan. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Nasdem dan fraksi Partai Gerindra terkait acuan penyusunan Pergub Nomor 31 dalam rangkaian proses penyusunan revisi SRDTR terdapat dinamika perubahan tata aturan serta pedoman penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Namun sebelum dinamika tersebut berlangsung, telah dilakukan persiapan penyusunan revisi RDTR yang dimulai pelaksanaannya dari peninjauan kembali RDTR yang dilakukan terbatas di tahun 2017 maupun keseluruhan muatan di tahun 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan materi mengikuti pedoman penyusunan RDTR pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, dalam proses penyusunan peraturan gubernur tentang RDTR telah dilakukan sinergitas pengaturan untuk dapat mengakomodir rencana tata ruang yang masih berlaku dari RTRWN, RTR Jawa Bali, RTR Jabodetabek Punjur, dan RTRW sesuai Perda 1 Nomor 2012. Menjawab pertanyaan oleh fraksi PDIP terkait muatan rancangan RDTR yang wajib ditetapkan sebagai peraturan kepala daerah dalam jangka paling lama 1 bulan terhitung sejak persetujuan substansi dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, dapat kami sampaikan
bahwa penerbitan persetujuan substansi RDTR oleh Menteri ATR yaitu pada tanggal 27 Mei 2022, sedangkan tanggal penetapan Pergub 31 adalah pada tanggal 27 Juni 2022. Sehingga proses penetapan Pergub adalah tepat 1 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN. Rapat Dewan saya hormati, selanjutnya menanggapi pertanyaan dari fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, dan fraksi PSI. Dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang melarang dilakukannya pemutihan atas penyimpan pelaksanaan pemanfaatan ruang, hal tersebut telah tertuang dalam ketentuan peralihan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022. Selanjutnya izinkan eksekutif menanggapi pertanyaan dari fraksi PKS dan fraksi Golkar terkait pemanfaatan ruang zona pemerintahan untuk kegiatan lain selain perkantoran, pemanfaatan ruang zona pelayanan umum dan sosial untuk kegiatan sosial budaya lainnya atau kegiatan keagamaan, sekaligus juga soal optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan usaha serta relaksasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan ibadah dan sarana existing. Hal-hal tersebut telah dibuka pengaturannya terkait fleksibilitas kegiatan pada zona budidaya yang diatur dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Nasdem terkait dukungan kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Seribu untuk kebutuhan hunian maupun untuk kepentingan pengembangan sektor pariwisata dan sektor usaha, dapat dijelaskan bahwa pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 telah memuat beberapa kebijakan terkait pengembangan Kepulauan Seribu dalam RDTR, antara lain pengaturan pemanfaatan ruang baik untuk kegiatan hunian maupun kegiatan usaha di daratan pulau maupun perairan laut dangkal, pemberian fleksibilitas kegiatan usaha dan pariwisata di wilayah Kepulauan Seribu, dan peningkatan intensitas pemanfaatan ruang di zona budidaya pada wilayah pulau-pulau kecil. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Pihak eksekutif memohon dukungan dari pihak legislatif untuk dapat mempertimbangkan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 dan memperkuat aspek legalitas dalam mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Rapat Dewan yang saya hormati, menanggapi pertanyaan dari fraksi Demokrat terkait dengan muatan perubahan RDTR dalam Peraturan Gubernur 31 untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi rencana pembangunan rumah susun di Jakarta, dapat kami sampaikan bahwa Pergub 31 telah memuat pengaturan terkait kegiatan rumah susun yang tercantum dalam ketentuan kegiatan hunian dengan arahan kebijakan yang mendorong pemusatan penyataan hunian di sekitar wilayah transit. Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari fraksi Golkar terkait regulasi perizinan investasi melalui sistem One Single Submission. Saat ini masih dalam proses integrasi sebagai solusi untuk mendukung peningkatan kemudahan usaha dan investasi. Untuk sementara Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan permohonan informasi rencana kota dalam portal Jakarta 1 sebagai pendukung layanan pada sistem OSS. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, demikian pokok-pokok penjelasan dapat kami sampaikan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan terbatas menjadi perusahaan terbatas perseroan daerah dan tentang Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014. Sekali lagi kami seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih kepada para ketua, para wakil ketua, dan anggota yang telah memberikan perhatian untuk menyimak penjelasan kami dengan seksama. Kami berharap Dewan dapat membahas dan menyetujui dan menetapkan Raperda dimaksud menjadi peraturan daerah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam melaksanakan dan menyukseskan pembangunan kota Jakarta menuju kota yang warganya merasakan keadilan, kemajuan dan kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.